Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Divelanda dari kelas TI22L dengan NIM 2205111181. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi online food atau program yang saya buat. Untuk pendahuluan, dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor kuliner. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pemesanan makanan secara daring, atau yang kita kenal ini sebagai online food. Layanan ini juga memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dari berbagai restoran atau usaha kuliner melalui platform digital tanpa perlu datang langsung ke lokasinya loh. Kemudian ini juga semakin meningkatkan daya tarik layanan online food di kalangan masyarakat modern. Kemudian tujuannya apa sih adanya penggunaan aplikasi online food ini? Di sini untuk para pelanggannya ini memberikan kemudahan akses ke berbagai jenis makanan, kemudian hemat waktu juga, dan pilihan pembayaran yang sangat fleksibel. Kemudian untuk pemilik usahanya ini meningkatkan jangkauan pelanggan, kemudian memperluas peluang bisnis serta mengurangi ketergantungan pada pelanggan yang datang langsung ke restoran. Kemudian bagi penyedia layanannya ini menyediakan peluang ekonomi bagi mitra, pengemudi, serta membuka lapangan pekerjaan baru untuk siapapun yang jadi bisa jualan di aplikasi ini. Kemudian online food ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern loh, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pemesanan makanan. Dengan terus berkembangnya teknologi dan perubahan gaya hidup, layanan ini diprediksi akan terus tumbuh dan berinovasi. Tapi untuk menjaga keberlanjutan dan kepuasan pelanggan, perlu adanya peningkatan kualitas layanan loh, serta strategi bisnis yang tepat dari para pelaku industri atau dari para penjual yang menjualkan makanannya di online food ini. Kemudian untuk membuat aplikasi ini, alat dan bahan apa saja sih yang saya perlukan? Yang pertama, saya memerlukan laptop. Ini untuk menjalankan programnya karena saya membutuhkan laptop gitu. Kemudian yang kedua ada text editor. Text editornya saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian browsernya saya menggunakan Microsoft Edge. Dan ada server lokalnya, itu saya menggunakan XAMPP. Bahannya apa saja sih? Di sini saya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Ini untuk Python, saya tidak menggunakan Python di dalam program penjualan aplikasi online food ini. Kemudian prosedur kerjanya, yang pertama itu ada perencanaan dan analisis kebutuhan. Jadi saya menentukan tujuan utama dulu. Tujuan utamanya apa nih untuk membuat aplikasi online food ini. Kemudian saya mengidentifikasi kebutuhan pengguna, seperti ada fitur login, daftar menu, pemesanan, pembayaran, dan logoutnya juga. Kemudian saya menentukan teknologi yang digunakan seperti PHP, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript. Dan saya membuat flowchart-nya untuk tampilan antarmuka penggunanya gitu. Kemudian perancangan sistem. Desain database-nya saya menggunakan MySQL, itu berisi user, menu, order, dan payment. Kemudian saya membuat sketsa tampilan antarmuka menggunakan HTML dan CSS. Saya juga menentukan arsitektur sistemnya. Ini saya menggunakan model MVC untuk memisahkan tampilan dan database-nya. Selanjutnya ada implementasi, atau saya membuat programnya. Jadi saya membuat fitur pemesanan makanan dengan formulir pemesanan dan penyimpanan data ke database-nya. Kemudian saya membuat halaman utama, lalu saya mengimplementasikannya menggunakan PHP dan MySQL. Kemudian diintegrasikan
melalui pembayaran dengan metodenya bisa transfer bank atau e-wallet. Kemudian saya mengimplementasi fitur logoutnya juga. Selanjutnya ada pengujian sistem. Saya uji fitur aplikasinya, kemudian saya juga menguji fungsi login, pemesanan, pembayaran, dan logoutnya. Saya juga menguji kompatibilitas tampilan pada berbagai perangkat. Saya juga memperbaiki kinerja berdasarkan hasil pengujian. Kemudian peluncuran. Saya meluncurkan konfigurasi server dan database di hosting untuk menjalankan aplikasi secara online. Dan saya memastikan domain database ini telah terhubung dengan benar. Lakukan uji coba akhir sebelum aplikasi resmi saya rilis. Pemeliharaan dan pengembangan lanjutannya, saya memonitor performa aplikasi secara berkala. Kemudian saya memperbaiki di mana yang errornya gitu. Saya juga bisa menambahkan fitur tambahan berdasarkan umpan balik dari si usernya. Kemudian saya mengoptimalkan UI dan UX-nya untuk meningkatkan pengalaman dari pengguna. Kemudian hasil praktikumnya, tampilan menu awal sederhananya ini terdiri dari home, menu, pesan, dan bayar. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah saya melihat menu, sini tampilannya akan seperti ini. Memunculkan daftar menunya. Jadi akan menampilkan daftar menu dengan gambar, harga, dan pesan ini. Jadi kita para users ini dapat mencari kemudian melihat detail menu makanannya sebelum menambahkan ke keranjang. Desainnya ini sangat sederhana, belum terlalu baik. Desainnya seperti ini. Daftar menunya ini terdiri dari gambar, harga, dan pesanan gitu. Kemudian selanjutnya tampilan from pemesanannya. Ini memungkinkan pengguna meninjau pesanan ya, memasukkan nama pesanan terlebih dahulu, kemudian jumlahnya berapa, lalu kita klik pesan sekarang untuk beralih ke menu pembayaran. Ini pengguna bisa memilih metode pembayaran, bisa melalui transfer bank, e-wallet, atau bayar di tempat juga bisa. Metode pembayarannya ini total pesanan yang dipesan oleh user, seperti menunya ada burger dan pizza saja. Untuk unitnya atau jumlahnya di sini memiliki banyak jumlah ya, dan total pembayarannya 925.000. Kemudian setelah kita mengklik bayar sekarang, maka tampilannya akan langsung terlog out gitu. Untuk tampilannya akan langsung terlog out. Jadi kesimpulan dalam aplikasi OnFood yang saya buat ini memberikan solusi praktis ya bagi pelanggan untuk memesan makanan secara cepat dan mudah gitu. Kemudian dengan fitur seperti tampilan menu yang masih standar sebenarnya, checkout juga masih standar, kemudian sistem pembayarannya aman, dan proses logoutnya ini insyaallah sangat terorganisir ya. Kemudian aplikasi ini meningkatkan pengalaman pengguna loh, dan efisiensi bisnis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf karena masih belajar dan masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.